Seorang kakek tua dibuang ke Sungai Ciliwung, Jakarta oleh keluarganya sendiri. Dipaksa hilang seperti sampah yang tak lagi berguna. Tapi tak disangka, beberapa bulan kemudian, keluarga itu justru datang mencarinya, memohon dengan wajah penuh ketakutan dan penyesalan. Ada apa sebenarnya? Kenapa mereka rela menjilat ludahnya sendiri dengan alasan hanya si kakek yang bisa mengubah nasib seluruh keturunannya? Dan apakah kakek Baiding akan memaafkan keluarga yang pernah ingin membunuhnya? Tonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like video ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Share biar makin banyak yang melek tentang arti keluarga. Dan subscribe channel ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki yang melimpah barokah, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Mari kita mulai. Langit Jakarta pagi itu kelabu. Awan menggantung rendah seolah ikut merunduk bersama beban yang dipikul di pundak seorang lelaki tua. Kakek Baiding duduk di kursi reot dekat jendela, memandangi halaman sempit yang kini hanya dipenuhi rerumputan liar dan ember bekas. Kakinya gemetar karena usia dan napasnya pendek-pendek. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang menggerogoti semangat hidupnya. Kesunyian yang terasa lebih menusuk daripada dinginnya lantai semen di dalam rumah kecil berwarna kusam itu. Terdengar suara percakapan lirih namun tajam. "Mas, sampai kapan sih kita harus terus urus bapak? Kita juga punya anak, pengeluaran makin besar," ujar perempuan paruh baya bernama Lastri, menantu kakek Baiding. Suaranya bergetar, tapi bukan karena sedih melainkan jengkel yang ditahan terlalu lama. Suaminya, Yadi, hanya menghela napas. Ia tidak menjawab. Kipelak menunduk dalam-dalam, seakan mencari jawaban di ubin yang retak-retak. Dia udah gak bisa bantu apa-apa. Jalan aja susah, tiap hari cuma minta air, nasi, terus ngomong sama dinding. "Mas, kita ini keluarga, bukan panti jompo," lanjut Lastri. Kali ini lebih keras. Nadanya seperti palu yang menghantam ruang tamu. Anak-anak mereka, Riko dan Arfan, duduk di sudut ruangan dengan wajah tegang. Riko, yang masih remaja, menunduk tanpa bicara. Arfan, yang lebih dewasa, mencoba membuka mulut, tapi langsung ditahan oleh tatapan ibunya. Kakek Baiding bisa mendengar semuanya, meskipun pendengarannya tak setajam dulu. Ia tahu betul, ketika sedang dibicarakan, apalagi jika kalimatnya dibungkus dengan kekecewaan dan jijik. Hari itu, mereka memutuskan Lastri yang mengatur rencana. Ia bilang dengan suara datar, "Kita bilang aja ke orang-orang, bapak hilang, pura-pura panik, cari-cari sebentar, terus selesai. Kalau dia ditemukan, ya anggap aja nasib." Yadi diam. Ia tak sanggup menentang istri yang begitu tegas. Hatinya terbelah dua, tapi logika yang digerogoti tekanan hidup mendorongnya untuk ikut. Malam harinya, saat suara azan Isya memantul dari dinding-dinding beton kota, mereka menuntun kakek Baiding keluar rumah. Kakek itu tidak banyak tanya. Ia hanya berkata pelan, "Kita mau kemana, Yadi?" Yadi tak sanggup menjawab. Lastri tersenyum tipis. "Bapak diajak jalan-jalan sebentar, biar segar ya." Mobil tua mereka melaju pelan menuju sebuah jembatan di atas Sungai Ciliwung. Malam itu sunyi, hanya suara aliran sungai yang terdengar, dan sesekali bunyi klakson dari kejauhan. Saat sampai di tepi jembatan, Lastri turun lebih dulu. Ia mengeluarkan sehelai selimut dan berkata, "Bapak turun dulu sebentar ya. Duduk sini, nanti Mas Yadi nyusul." Kakek Baiding menurut. Ia duduk pelan di pinggir beton, tangannya memegangi sisi jembatan. Udara malam menusuk kulit tuanya. Kakinya yang lemah bergetar, tapi ia tetap diam, percaya. Namun detik berikutnya, tubuhnya didorong cepat, keras. Tak ada suara peringatan, hanya satu dorongan dan gravitasi mengambil alih. Air Sungai Ciliwung menyambut tubuh tuanya dengan dingin dan keras. Kakek Baiding mencoba berenang, tapi tubuhnya terlalu lemah. Selimut yang masih melilit tubuhnya malah membuatnya tenggelam lebih cepat. Ia sempat melihat cahaya lampu dari atas jembatan, dan ia mendengar satu suara terakhir sebelum semuanya gelap. "Semoga tenang di sana, Bapak." Tubuh itu terembang-ambing di arus yang tak peduli. Wajahnya tenggelam timbul,
mulutnya menganga mencari udara. Dalam kondisi antara sadar dan tidak, kakek Baiding melihat potenggen-potenggen masa lalu. Wajah istrinya yang sudah lama meninggal, tangis Yadi kecil yang dulu pernah memeluknya erat, kenangan-kenangan yang dulu menjadi alasan hidupnya, kini menyerupai pisau yang menggores hati. Namun, Tuhan belum mengizinkan akhir malam itu. Sebuah tangan tiba-tiba menarik kerah bajunya dari pinggir sungai. Tarikan itu kuat, penuh tenaga. Kakek Baiding batuk keras, mengeluarkan air sungai dari paru-parunya. "Pak tua, Pak, bangun!" Asduk. Suara itu parau, tapi penuh empati. Kakek Baiding membuka matanya perlahan. Sosok lelaki dengan jaket robek-robek dan topi lusuh menatapnya cemas. "Nama saya Usep. Bapak masih hidup, Pak?" "Alhamdulillah," katanya lagi sambil menarik tubuh Baiding ke darat. Kakek Baiding menggigil. Tubuhnya lemas, tapi hatinya mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang rasa peduli. Malam itu, di kolong jembatan yang hanya beratap terpal dan berdinding kardus, kakek Baiding rebah di atas tikar plastik. Kang Usep menyeduh air hangat dari teko kecil dan memberikannya. "Kenapa bisa di sungai, Pak?" tanya Usep. Kakek Baiding tak menjawab. Matanya menatap kosong ke atas. Ada air mata yang mengalir, bercampur lumpur. "Bukan salah sungainya," gumam Baiding pelan. "Yang kotor itu manusia." Usep diam, lalu menepuk bahu pria tua itu. Malam berganti dini hari. Suara katak dan aliran sungai menjadi nyanyian sunyi bagi dua jiwa yang terlupakan dunia. Dan di suatu tempat tak jauh dari sana, rumah kecil keluarga Yadi terlihat tenang. Tak ada rasa bersalah di mata Lastri, hanya kekhawatiran soal tetangga dan gosip. Besok bilang ke RT, "Bapak hilang sejak sore." "Pura-pura aja panik, nanti juga selesai," katanya dingin. Yadi hanya menatap kosong ke arah jendela. Hatinya penuh sesal, tapi ia terlalu lemah untuk bicara. Mereka pikir masalah sudah berakhir. Mereka pikir sungai bisa menghapus jejak dan nama. Tapi mereka lupa, air tak pernah benar-benar diam. Ia menyimpan semuanya. Dan nama Baiding belum tenggelam. Belum. Udara pagi di kolong jembatan tak seperti udara di Rumerama yang punya jendela. Bau lumpur bercampur sisa pembakaran plastik, dan puntung rokok menyusup ke dalam paru-paru tanpa permisi. Sinar matahari tak pernah datang, dengan utuh selalu terpotong bayangan beton dan sengkaratan. Disinilah kakek Baiding terbangun, berselimut kain yang entah milik siapa, dengan tubuh gemetar dan kepala berdenyut seperti diketuk palu. "Bapak bangun juga akhirnya." Suara Kang Usep menyambut hangat. Ia tengah duduk di atas peti kayu yang difungsikan sebagai bangku, menggenggam secangkir kopi panas yang mengepul tipis. Baiding menoleh pelan. Matanya sayu, wajahnya kusut dan penuh noda lumpur yang belum sempat dibersihkan semalam. "Ini di mana?" tanyanya pelan, seperti orang yang baru lahir kembali ke dunia. "Masih di Jakarta, Pak, tapi bukan Jakarta yang biasa Bapak kenal. Ini Jakarta yang tidak dilihat di berita. Jakarta yang gak punya alamat," jawab Usep sembari tersenyum, menyodorkan secangkir air hangat. Kakek Baiding meneguk perlahan, meski tangannya bergetar. Tenggorokannya masih perih, tapi lebih dari itu, hatinya belum menemukan pijakan. "Terima kasih, kau selamatkan aku tadi malam," ucap Baiding. Suaranya serak. "Ah, rezeki saya bisa nolong orang baik," jawab Usep ringan. "Tapi saya belum tahu nama Bapak." "Baiding, namaku Baiding." Usep mengangguk. "Kalau begitu, selamat datang di dunia bawah langit, Pak Baiding." Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Kang Usep memperkenalkan kakek Baiding kepada para penghuni kolong jembatan yang ia sebut keluarga tanpa kartu keluarga. Ada Burung, perempuan tua yang kehilangan anaknya karena kerusuhan bertahun lalu. Ada Bowo, pemuda bisu yang selalu tersenyum sambil mengumpulkan botol plastik. Dan ada Mamat, lelaki setengah gila yang percaya dirinya mantan tentara. "Di sini semua orang punya cerita," ujar Usep suatu malam, saat mereka duduk melingkar di depan api kecil yang dibuat dari kayu lapuk. "Tapi tak ada yang peduli, karena buat dunia, kita semua cuma angka di statistik kemiskinan." Kakek Baiding mendengarkan dalam diam.
Ia merasa aneh, dibuang seperti sampah. Lalu menemukan tempat di antara orang-orang yang tak mengenalnya, tapi memperlakukannya lebih manusiawi daripada darah daging sendiri. Namun meskipun tubuhnya perlahan pulih, luka di dadanya belum sembuh. Kedang di malam hari, saat semua tertidur, Baiding menangis dalam bisu. Ia memeluk lututnya, menggigil bukan karena dingin, tapi karena kehilangan kepercayaan. "Anak, kenapa?" bisiknya lirih pada malam. Di hari kelima, Baiding memutuskan untuk membantu Usep, memulung. Meski langkahnya tertatih, ia ingin merasa berguna. Ia tak ingin hanya menjadi beban dimanapun ia berada, bahkan di antara orang-orang yang tak menuntut apapun darinya. Mereka berjalan menyusuri pinggir rel, mengais botol dan kardus dari tumpukan sampah. Sesekali Baiding menahan batuk karena bau busuk yang menyengat, tapi ia tetap berjalan. "Bapak nggak usah maksa," kata Usep. "Istirahat aja." "Aku harus bergerak," jawab Baiding tegas. "Kalau aku diam, aku bisa mati di dalam." Sementara itu, di rumah Yadi, suasana berbeda. Lastri mulai gelisah. Sudah beberapa hari sejak kehilangan diumumkan. Mereka pura-pura sibuk mencari Baiding di lingkungan sekitar, bahkan sempat mengajak ketua RT untuk menyebar pengumuman. Tapi, sesuatu mengganggu hatinya. Bukan rasa bersalah, bukan pula penyesalan, tapi lebih pada takut-takut rahasia itu suatu hari bocor, Mas. "Kalau ada yang nemuin Bapak," terus dia cerita. "Gimana?" bisik Lastri suatu malam saat anak-anak sudah tidur. "Tenang aja, siapa juga yang bakal tahu Sungai Ciliwung itu dalam. Kalaupun ketemu, pasti udah." Yadi tak melanjutkan. Ia menelan kotek Tania sendiri. Bahkan ia tak sanggup menyebut kata mayat. Di balik pintu, Arfan yang mendengar percakapan itu menggigit bibir. Ia sudah curiga sejak awal. Malam ketika Baiding hilang, ia sempat melihat ayah dan ibunya kembali dengan wajah pucat dan pakaian basah. Tapi ia terlalu takut untuk bertanya. Kini, setelah mendengar langsung, hatinya porak-poranda. Ia ingat betapa dulu kakek Baiding selalu membacakan cerita sebelum tidur. Ia ingat pelukan hangat saat ia jatuh dari sepeda. Kakek yang mereka buang pernah menjadi bagian paling hangat dalam hidupnya. Di hari ke-10 tinggal di kolong jembatan. Kakek Baiding duduk sendiri, menatap langit senja yang berwarna oranye kelabu. Usep datang membawa 2 bungkus nasi. Bungkus murah dari warung langganan. "Pak Baiding," katanya, "kalau suatu hari nanti Bapak ketemu keluarga lagi, apa Bapak mau balik?" Baiding terdiam lama. "Kalau pertanyaannya, kau tanya 10 hari lalu," katanya pelan, "aku akan bilang iya." Tapi sekarang ia menoleh ke arah Usep. "Sekarang, aku cuma mau tenang. Aku udah tua. Kalau harus mati, aku mau mati dalam damai, bukan dalam kebohongan." Usep mengangguk pelan. "Bapak bukan orang buangan, Pak. Di sini, kami semua keluarga." Mata Baiding berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak dibuang ke sungai, ia merasa tak sendiri, dan langit Jakarta, meskipun tetap kelabu, terasa sedikit lebih ringan. Langit malam Jakarta mulai menurunkan gerimis. Hujan yang tak lebat, tapi cukup untuk membuat tanah di bawah jembatan berubah menjadi lumpur pekat. Di atas tikar plastik tipis, kakek Baiding duduk bersila, memeluk lututnya, memandang keluar tenda kecil tempat ia dan Kang Usep berlindung dari cuaca. Di sebilannya, satu pelita kecil dari kaleng bekas menyala redup. Digerayangi angin malam, Kang Usep sudah tertidur, meringkuk di bawah jaket lusuhnya. Sementara itu, Baiding belum bisa memejamkan mata. Sejak ia tinggal di kolong jembatan ini, hidupnya berubah seperti mimpi yang tak pernah ia duga. Dari seorang ayah dan kakek yang dulu dihormati, menjadi seseorang yang tak punya alamat, tak punya masa depan, bahkan tak diakui oleh darah dagingnya sendiri. Tapi di balik semuanya, ada ketenangan yang aneh, semacam kesunyian yang tidak lagi menusuk. Kakek Baiding merogoh sakunya. Tersisa satu benda kecil yang masih ia simpan sejak hari-hari terakhirnya di rumah. Tasbih kayu lusuh, peninggalan almarhum istrinya, Rukmini. Ia memegangnya erat, jemarinya yang keriput menggenggam biji-biji tasbih satu persatu, lalu bibirnya mulai bergetar, menggumam pelan, "Allahu Akbar, Astagfirullah."
Allahu Akbar. Tangis jatuh perlahan, mengalir seperti gerimis di luar. Tapi tidak ada yang mendengar, karena tangisan seorang kakek di kolong jembatan tak masuk berita malam. Tak ada yang tahu bahwa di sana, di bawah jembatan, kota yang sibuk, ada seorang manusia sedang mengadu pada langit karena dihancurkan oleh mereka yang seharusnya melindungi. Ucapnya lirih. Aku bukan orang suci, aku bukan ayah yang sempurna, tapi aku mencintai mereka. Sampai detik terakhir aku tetap mengingat wajah anakku, cucuku. Ia mendongak. Langit malam tak menjawab, hanya rintik hujan yang semakin rapat. Aku tidak marah, aku kumain. Tahu kenapa? Ia memeluk tasbih itu, seperti memeluk kenangan terakhir yang belum dicuri dunia. Pagi harinya, Kang Usep terbangun dan melihat Baiding masih duduk di tempat yang sama. Pak, Bapak belum tidur? Biding hanya mengangguk pelan. Kang Usep duduk di sampingnya, menyalakan rokok lintingnya, dan berkata, saya dulu juga pernah nanya hal yang sama ke langit. Biding menoleh. Kenapa? Usep menatap jauh, lalu menghembuskan asap. Anak saya mati karena demam. Saya nggak punya uang buat beli obat. Saya pergi ke puskesmas, ditolak. Saya mengemis di depan apotek, diusir. Malamnya dia meninggal. Umurnya baru 5 tahun. Namanya Dani. Baiding menahan napas. Saya marah, Pak. Saya lempar Al-Quran saya ke tanah. Saya teriak-teriak, tapi setelah semua itu, saya tetap sendiri. Dunia ini kadang kejam, tapi Tuhan gak pernah tidur. Baiding menatap wajah tua itu. Ada luka yang serupa di sana. Luka yang tak bisa dilihat orang, tapi tinggal menetap di dada dan tak pernah benar-benar pergi. Apa sekarang kau masih marah? Tanya Baiding. Usep menggeleng pelan. Enggak, saya cuma sudah terlalu lelah untuk marah. Hari itu, seperti biasa, Usep dan Biding berjalan menyusuri jalan-jalan kecil dan gang sempit, memulung botol, kaleng, dan kardus. Tapi ada yang berbeda. Beberapa orang mulai mengenal mereka. Pedagang kaki lima menyapa, anak-anak jalanan menyebut nama Baiding sambil tersenyum. Kakek Baiding? Itu loh yang pernah bantu si Ujang waktu demam. Pagi kek, makasih ya kemarin traktir nasi uduk. Ternyata diam-diam, selama beberapa minggu terakhir, Baiding telah menjadi semacam sosok peneduh di tengah kerasnya hidup kaum pinggiran. Ia kerap berbagi sedikit dari hasil pungutan, menyeka keringat bocah pemulung, dan bahkan beberapa kali mendamaikan pertengkaran kecil antar penghuni kolong. Ia tak pernah bermaksud menjadi apa-apa. Ia hanya tak ingin hidupnya habis dengan menyimpan luka. Dan perlahan, luka itu mulai mengering. Di sisi lain kota, suasana di rumah Yadi mulai berubah. Arfan, sang cucu, semakin murung. Setiap malam ia terbayang wajah kakeknya. Dan sejak percakapan yang didengarnya diam-diam tempo hari, ia mulai menyelidiki diam-diam. Suatu sore, ia mengajak ayahnya bicara di beranda. Ayah, katanya pelan, kalau misalnya kakek masih hidup dan ayah tahu dia dibuang, ayah akan cari. Yadi terdiam. Pertanyaan itu seperti panah yang langsung menancap ke dadanya. Ayah, jawab jujur. Tolong. Yadi menunduk. Ayah, NGG. Tahu nak, kenapa? Desak Arfan. Yadi menarik napas panjang karena ayah terlalu pengecut. Mata Arfan berkaca-kaca. Dulu, ayah juga pernah dipeluk kakek waktu demam tinggi. Kakek nggak tidur semalaman tapi sekarang. Ayah dia sendirian. Enta di mana? Ayah nggak punya keberanian buat memperbaiki semuanya. Arfan menggenggam tangan ayahnya. Aku mau cari kakek, biar sendiri. Aku akan cari. Yadi tak menjawab, tapi untuk pertama kalinya, ia tak melarang. Dan hari itu, pencarian pun dimulai. Di kolong jembatan, kakek Baiding duduk bersama Usep dan warga pinggiran lainnya. Menggelar tikar plastik panjang, ada nasi bungkus dari sumbangan, ada air mineral, sisa pemberian relawan. Mereka makan sambil tertawa, saling bercerita, saling membagikan sisa bahagia yang bisa mereka dapatkan dari hidup yang keras. Baiding memandang wajah-wajah itu. Tak ada yang punya harta, tapi tak ada pula yang saling membuang. Mereka miskin, tapi mereka tetap manusia. Dan di dalam hati, ia berdoa dalam diam.
jika aku memang harus mati di sini, ya Allah, matikan aku sebagai manusia, bukan sebagai sampah. Ia tak tahu, doa itu sedang didengar, dan langkah kaki cucunya sedang perlahan menuju tempat di mana cinta pernah dibuang, tapi tak pernah benar-benar hilang. Hari itu, Jakarta diliputi panas yang menusuk. Udara terasa pekat, debu beterbangan, dan klakson kendaraan bersahutan tanpa henti. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah mobil tua berhenti di depan rumah kecil milik Yadi dan Lastri. Seorang pria berjas coklat, berkacamata bulat, keluar dari mobil sambil membawa map hitam di tangannya. Lastri yang tengah menyapu halaman menatapnya curiga. "Permisi, apakah ini rumah Bapak Yadi bin Baiding?" tanya pria itu sopan. Lastri mengernyit. "Iya, ada apa Pak? Perkenalkan, saya Yusuf dari kantor notaris Taman Sari. Saya datang untuk menyampaikan surat resmi berkaitan dengan peninggalan almarhum kakek buyut Bapak Yadi, yaitu Mbah Sahlan, dari desa Karangjati." Lastri langsung memanggil Yadi yang sedang di dalam rumah. Dalam hitungan detik, suasana berubah. Yadi membaca surat yang disodorkan dengan telapak tangan yang sedikit gemetar. Kalimat demi kalimat, ia cerna perlahan. "Dengan ini kami menyampaikan bahwa berdasarkan catatan tanah, surat waris, dan kesaksian warga desa Karangjati, keluarga besar almarhum Mbah Sahlan dinyatakan sebagai ahli waris sah atas tanah seluas hampir 20 hektar berikut rumah peninggalan adat yang tercatat sejak zaman kolonial. Hak waris ini akan diproses apabila perwakilan tertua dalam silsilah keluarga, yaitu cucu tertua Mbah Sahlan, hadir dan menandatangani surat pernyataan waris secara langsung. Cucu tertua dimaksud adalah Baiding bin Sahlan." Lastri tercekat. "Baiding?" Yadi menelan ludah. Napasnya terhenti sesaat. "Bapak," bisiknya. Notaris Yusuf melanjutkan dengan santai. "Surat ini penting, karena tanpa kehadiran langsung Pak Baiding atau bukti resmi bahwa beliau telah wafat, pewarisan tidak bisa dilakukan. Maaf, saya tidak bisa mengurus kuasa wakil tanpa kejelasan status hukum beliau." Yadi duduk pelan di bangku kayu, wajahnya pucat seperti kertas. Lastri menoleh dengan panik. "Tapi kalau kita punya surat kematian?" "Bisa, tapi harus surat resmi dari kelurahan, ditandatangani RT dan RW, disertai saksi. Jika tidak bisa dibuktikan dan ternyata masih hidup, proses bisa dibatalkan." Yusuf menutup mapnya dan menambahkan, "Saya beri waktu 2 minggu. Kalau tidak ada perkembangan, warisan ini akan ditinjau ulang dan hak bisa berpindah ke cabang keluarga lain. Terima kasih." Tanpa menunggu jawaban, Yusuf kembali ke mobil dan pergi meninggalkan keluarga Yadi yang kini terjebak dalam kepanikan. Lastri memukul keningnya sendiri. "Ya Allah, kita buang orang yang justru jadi kunci masa depan kita." Yadi tak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya, tapi di dalam hatinya, badai sudah mulai menggulung. Sementara itu, di kolong jembatan, kehidupan tetap berjalan dengan cara yang sama. Keras, penuh perjuangan, dan tanpa harapan besar. Tapi pagi itu, Kang Usep membawa kabar menarik. "Pak Baiding, ada acara pengobatan gratis di balai komunitas dekat rel. Mau ikut?" Baiding mengangguk. Kesehatannya memang mulai memburuk. Kadang ia pusing tiba-tiba, dan lututnya makin sulit digerakkan. Di balai itu, para relawan dari mahasiswa kedokteran dan organisasi sosial melayani puluhan orang jalanan. Ada pemeriksaan tensi, pengobatan luka ringan, dan bahkan makanan gratis. Salah satu relawan, seorang gadis berhijab bernama Meutia, tertegun saat melihat kakek Baiding. "Nama bapak siapa?" tanyanya ramah. "Baiding, usianya lebih 70, saya lupa tepatnya." Meutia menatap lama wajah kakek Baiding, seolah pernah melihatnya di suatu tempat. "Maaf, Bapak pernah tinggal di Karangjati?" tanyanya mendadak. Baiding mengerutkan dahi. "Dulu, waktu kecil." Meutia tersenyum. "Saya dari sana. Dulu kakek saya pernah cerita tentang seorang anak lelaki yang suka main layangan di tengah sawah. Namanya Baiding juga." Baiding hanya tertawa kecil. Mungkin banyak yang namanya sama. Mereka bicara sejenak. Lalu Meutia menyelipkan nomor di kertas kecil. "Kalau suatu hari Bapak ingat atau butuh bantuan, hubungi saya." Ya, Baiding menerima kertas itu
tanpa berpikir panjang. Baginya, semua orang baik adalah anugerah. Tapi, belum tahu bahwa nama Meutia akan menjadi penghubung antara masa lalunya dan masa kini yang sedang menunggu sebuah ledakan di Ramayadi. Suasana menjadi lebih gelap. Lastri terus mendesak suaminya agar mencari cara untuk mendapatkan surat kematian Baiding. Kalau nggak bisa dapat surat resmi, kita bakal kehilangan semuanya. 20 hektar mas, 20, gimana caranya? Desis Yadi. Orang kita aja nggak tahu dia hidup atau mati. Lastri menggertakkan gigi. Ia bahkan sempat menyarankan menyuap pegawai kelurahan agar membuat surat palsu. Yadi, meski hatinya kotor oleh rasa bersalah, masih menyisakan sedikit nurani. Ia menolak ide itu. Tapi satu hal pasti, mereka kini dalam tekanan. Harta yang dulu tak mereka pedulikan, kini menjadi obsesi. Dan obsesi itu perlahan menggerogoti keluarga kecil mereka. Sementara itu, Arfan mulai menjalankan rencananya diam-diam. Ia menyisihkan uang jajan, mencetak selebaran berisi foto lama kakek Baiding, dan menyebarkannya ke beberapa wilayah di Jakarta. Ia bahkan mengunjungi beberapa panti jompo dan tempat penampungan, berharap ada satu orang saja yang mengenali wajah itu. Dalam hatinya, Arfan tak peduli soal warisan. Ia hanya ingin menebus dosa keluarga. Ia hanya ingin bertemu dan meminta maaf. Bahkan jika kakek Baiding sudah tak bisa mengingat siapa dia, tapi waktu terus berjalan dan kabar dari sungai masih sunyi. Sore hari, di kolong jembatan, Baiding duduk sendirian menatap air sungai yang mengalir pelan. Kang Usep datang membawa roti isi dari relawan. Bapak kelihatan murung hari ini. Baiding menatap kosong. Aku hanya merasa seperti orang yang terlupa oleh dunia. Usep duduk di sebelahnya. Pak Baiding, kadang dunia memang melupakan kita, tapi Tuhan tidak. Dan ingatan itu seperti sungai. Ia tak pernah benar-benar menghapus. Ia hanya mengalir, sampai waktunya tiba untuk kembali. Baiding mengangguk pelan. Ia belum tahu bahwa dunia yang pernah menolaknya sedang bersiap mengetuk pintu kolong jembatan itu, bukan untuk menghibur, tapi untuk meminta kembali apa yang telah mereka buang. Pukul 7 malam, di ruang tengah rumah Yadi, suasana lebih dingin dari biasanya. Bukan karena angin malam, tapi karena sesuatu yang mengendap dan tak lagi bisa ditahan. Rasa bersalah yang membusuk di dalam diam. Lastri mondar-mandir, matanya merah karena kurang tidur. Di tangannya, surat warisan dari notaris terus diremas-remas, seperti ingin dilumat menjadi abu. Yadi duduk terpaku di sudut ruangan, dengan pandangan kosong menembus dinding. Mas, kita cuma punya 1 minggu lagi. Desis Lastri. Suaranya seperti desingan peluru. Kamu ngerti kan? Yadi mengangguk pelan. Ngerti. Tapi kamu nggak ngapa-ngapain. Cuma diam, cuma duduk. Mau kita kehilangan semuanya? Yadi, aku nggak bisa tidur tiap malam, Las. Kita semua juga. Tapi itu nggak akan bikin surat itu datang sendiri. Lastri membanting map hitam ke meja. Kalau kamu nggak bisa urus, aku sendiri yang turun tangan. Yadi menatap istrinya. Lelah, kau mau ke kelurahan dan bilang apa? Suamiku buang bapaknya sendiri ke sungai. Sekarang mau bikin surat palsu karena ada warisan. Lastri mengatupkan mulutnya. Sesaat tak bersuara, Yadi berdiri perlahan, lalu berkata lirih, kalau memang ada harga yang harus dibayar, biar aku yang cari dia. Cari? Lastri terkekeh sinis. Kita bahkan nggak tahu dia hidup atau enggak. Kamu pikir dia masih di Jakarta? Atau kamu berharap dia udah mati dan hanyut ke laut? Jawab. Yadi membeku. Diamnya bukan tanda tidak tahu, tapi tanda bahwa hatinya sedang remuk oleh kalimat-kalimat yang mestinya tak pernah terucap oleh seorang istri tentang ayah mertuanya. Dari tangga, Arfan mengintip, air matanya menggantung. Ia tak kuat lagi mendengar suara ibunya yang makin hari makin seperti orang asing. Malam itu, diam-diam, ia meninggalkan rumah di kolong jembatan. Kang Usep menyalakan api kecil dari kayu-kayu yang dikumpulkan siang tadi. Kakek Baiding duduk di sampingnya, memandangi bara api yang menari perlahan. Kang, ujar Baiding pelan. Kau percaya takdir? Usep mengangguk sambil mengisap rokoknya.
Saya percaya, tapi saya lebih percaya bahwa orang baik tak selamanya. Sial. Baiding tersenyum kecil. Kadang aku merasa seperti hantu, seperti arwah yang belum diterima dunia. Usep menatapnya lama, karena Bapak belum selesai menunaikan yang tertunda. Tertunda? Maafkan saya, tapi saya rasa Bapak belum ikhlas sepenuhnya. Baiding tertawa getir. Aku sudah mencoba, Kang. Tapi tiap malam, wajah mereka muncul di mimpiku. Lastri Yari, termasuk cucu yang waktu itu Bapak ceritakan? Si Arfan. Baiding mengangguk pelan. Anak itu dulu suka duduk di pangkuanku tiap sore, bercerita tentang sekolah, tentang cita-citanya. Lalu tiba-tiba, dia hilang, lenyap dari pelukanku. Dan terakhir yang kulihat, dia ikut mendorongku ke sungai. Suara Baiding bergetar. Cucu pun bisa ikut membuang kakeknya. Dunia macam apa ini, Kang? Usep tidak menjawab. Ia hanya meraih bahu Baiding dan menepuknya perlahan. Sementara itu, di sebuah halte bus dekat stasiun Manggarai, Arfan duduk dengan membawa ransel kecil dan selembar foto usang kakek Baiding. Ia menyusuri jalanan, bertanya ke setiap pemulung yang ditemui, ke tukang parkir, ke petugas kebersihan, bahkan ke sopir bajai. Setiap jawaban, tidak tahu, menambah luka di hatinya. Di tengah keputusasaan, seorang pemulung tua memberi petunjuk. Coba ke arah jembatan lama dekat Pasar Loak. Ada komunitas pemulung dan gelandangan yang ngumpul di situ. Siapa tahu. Tanpa menunggu, Arfan langsung menuju tempat itu. Langkahnya ringan, tapi hatinya berat. Ia tak tahu harus berkata apa jika nanti benar-benar bertemu kakeknya. Apakah ia akan disambut atau ditolak? Atau bahkan tak dikenali. Di kolong jembatan itu, malam mulai turun. Angin berhembus dingin. Kang Usep bersiap-siap tidur, tapi Baiding masih terjaga, duduk dengan tatapan ke arah sungai yang terus mengalir. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar. Cepat, ragu, penuh harap. Baiding tak berpaling sampai suara itu berhenti tepat di depannya. Kakek, suara itu familiar. Baiding menoleh perlahan. Di depannya berdiri seorang remaja. Rambutnya acak-acakan, bajunya basah oleh keringat dan embun malam. Arfan, mata mereka bertemu, hening, tak ada suara. Waktu seakan membeku. Lalu, dengan suara yang hampir tenggelam oleh deru sungai, Arfan berkata, "Kakek, maafkan aku." Bibinya bergetar, matanya merah, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Kakek Baiding hanya memandang, tak menjawab, tak menangis, tak marah. Ia berdiri pelan, menatap cucunya dengan mata sayu. "Kau ingat aku?" tanya Arfan lagi, hampir berbisik. Baiding mendekat, tangannya terangkat dan mendarat di kepala Arfan, mengusap lembut. Seperti dulu saat Arfan kecil dan tertidur di pangkuannya. "Bagaimana aku bisa lupa?" ujar Baiding. Akhirnya, suara itu pecah oleh getar yang ditahan selama berbulan-bulan. Tangis pecah. Arfan memeluk kakeknya erat, seperti anak kecil yang baru saja menemukan rumahnya kembali. Dan di kejauhan, sungai Ciliwung tetap mengalir, menjadi saksi bahwa tak semua yang dibuang akan hilang. Kadang, yang dibuang justru kembali sebagai hantu yang menuntut kebenaran. Pagi itu, untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, kakek Baiding tersenyum saat bangun tidur. Ia membuka matanya dan mendapati cucunya, Arfan, masih tertidur di sampingnya di atas tikar plastik. Wajah Arfan terlihat lelah tapi damai, sepi. Seseorang yang baru saja menuntaskan pencarian panjang dalam hidupnya. Baiding duduk perlahan, mengusap rambut Arfan seperti dulu dengan penuh kasih. Tapi hatinya tak sepenuhnya tenang. Ia tahu, jika cucunya sudah menemukan dirinya, maka waktu juga sedang mendekatkan beang-beang dari masa lalu, rumah yang membuangnya, keluarga yang tak mengakui, dan luka yang belum benar-benar kering. Kang Usep menyapa sambil menyodorkan secangkir kopi. "Tamu pagi-pagi. Saya kira mimpi, tapi ternyata cucu Bapak datang juga." Baiding tersenyum. Tuhan kadang menyimpan kejutan di tempat yang tak terduga. "Lalu, sekarang apa langkah selanjutnya?" tanya Usep sambil menyalakan rokoknya. Baiding menatap langit yang mulai cerah, lalu menjawab pelan, "Aku tak tahu, tapi yang pasti,
Ini belum selesai. Sementara itu di rumah Yadi, Lastri panik luar biasa. Semalam, Arfan tak pulang. Sudah dicari ke rumah teman, ke warnet langganan, bahkan ke musala terdekat. Tidak ada yang tahu. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, berkali-kali menekan nomor Arfan yang tak kunjung aktif. Yadi hanya duduk di kursi kayu dengan kepala tertunduk. Sejak Arfan bertanya tentang kakek beberapa hari lalu, ia sudah merasakan gelombang datang. Dan kini, ia tahu, anaknya pasti mencari apa yang dulu ia buang. Tiba-tiba pintu pagar diketuk. Seorang lelaki tua, tetangga mereka, berdiri sambil membawa koran. Mas Yadi ini, lihat halaman belakang. Yadi membuka koran lusuh itu. Matanya menyipit membaca tajuk. Pemulung tua yang diselamatkan sungai. Kisah haru Baiding. Kakek yang dianggap mati. Di bawah judul itu, ada foto hitam putih. Kakek Baiding duduk di samping remaja laki-laki yang memeluknya erat. Wajah mereka tampak letih, tapi mata mereka jernih. Yadi tak bisa membaca sampai habis. Kepalanya pusing. Lastri merebut koran itu, membacanya cepat. Wajahnya berubah merah padam. Hidup. Yadi menutup wajahnya. Iya, dan itu Arfan. Astagfirullah. Dia udah kesana. Dia nemuin kakek itu. Lastri berdiri dengan napas memburu. Ia meremas koran itu dan membantingnya ke lantai. Kalau dia ngomong ke media, kalau semua orang tahu kita buang ayahmu ke sungai kita, bisa dipenjara. Mas, kita harus lakukan sesuatu. Yadi menatap istrinya dengan mata kosong. Dia bukan kakek itu. Dia ayahku. Sekarang kamu sok sayang. Setelah semua ini, Mas, kamu sadar nggak? Warisan itu di ujung jari kita. Tapi kalau Baiding buka mulut, kita bukan cuma kehilangan harta. Kita bisa kehilangan segalanya. Lastri bicara seperti orang tenggelam dalam ketakutan, bukan karena rasa bersalah, tapi karena bayangan kehilangan harta dan nama baik. Yadi berdiri. Wajahnya kini lebih tegas. Walau lesu, aku akan pergi. Ketemu bapak, bicara langsung. Pikir dia akan maafin kamu begitu saja? Yadi menatap mata Lastri dengan dingin. Aku nggak cari maaf, aku cuma mau berhenti jadi pengecut. Di kolong jembatan, suasana berubah sejak foto mereka tersebar. Beberapa relawan datang membawa makanan. Seorang wartawan kampus datang meminta wawancara. Tapi kakek Baiding menolak semua itu. Aku bukan korban, aku cuma kakek tua yang ingin hidup tenang, katanya. Tapi Arfan mulai merasa cemas. Ia tahu, cepat atau lambat, orang tuanya akan tahu. Dan benar saja sore itu, ponselnya menyala kembali setelah ia isi daya dari warung dekat rel. Puluhan panggilan, tag, church, pesan dari ibu dan ayahnya memenuhi layar. Tiba-tiba seseorang datang tergesa-gesa dari arah jalan utama. Sosok tinggi dengan rambut yang memutih sebagian. Nafasnya tersengal. Arfan berdiri. Ayah, Yadi mendekat. Saat matanya bertemu dengan mata kakek Baiding, tubuhnya seolah lumpuh. Ia tak bisa bicara, tak tahu harus memulai dari mana. Baiding menatap Yadi dalam diam. Wajah itu masih ia ingat, meski sekarang tampak lebih tua, lebih lelah, dan lebih hancur. Akhirnya Yadi bicara. Suaranya pelan, gemetar. Pak, aku datang untuk minta maaf. Hening, hanya deru angin di bawah jembatan yang terdengar. Aku pengecut, aku biarkan diriku ditekan, dibungkam. Aku diam saat Lastri ajak dorong bapak. Aku diam waktu bapak tenggelam. Setiap malam, suara air itu masih ada di telingaku. Ia berlutut, tangannya gemetar. Pak, aku nggak layak jadi anak bapak. Kang Usep hanya menatap dari kejauhan. Orang-orang sekitar ikut menyaksikan, tapi tidak ada yang bicara. Kakek Baiding menoleh ke arah sungai, lalu berkata pelan, apa kau datang? Karena rasa bersalah, karena warisan itu. Yadi tertigen, bibirnya terbuka, tapi tak ada jawaban. Jujurlah Yadi, kata Baiding tegas. Apa yang lebih membuatmu datang, karena hatimu atau karena harta? Yadi menangis. Awalnya karena warisan, tapi karena hatiku sudah hancur. Karena aku sadar, aku telah kehilangan ayah yang mencintaiku lebih dari siapapun. Air mata Arfan ikut mengalir. Ia menatap kakeknya, berharap kalimat pengampunan akan terucap, tapi Baiding tidak bicara.
Ia hanya memejamkan mata dan berkata pelan, "Besok pagi, ikut aku ke Karangjati. Ada sesuatu yang harus kau dengar sendiri dari tanah asal kita." Yadi mengangguk. Meski tak paham, sore itu, 3 generasi dari satu keluarga duduk berdampingan di bawah jembatan tempat paling hina menurut dunia, tapi paling jujur menurut hati. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan ke Karangjati bukan hanya tentang warisan, tapi tentang membuka kubur rahasia yang selama ini dikubur dalam-dalam. Dan di balik tanah itu, tersimpan kebenaran yang bisa menghancurkan segala. Langit desa Karangjati pagi itu jernih, seolah tak tahu bahwa koki-koki yang menginjak tanahnya membawa beban puluhan tahun luka, rahasia, dan kebisuan. Kakek Baiding berdiri di atas bukit kecil di tepi desa, matanya menatap sawah yang menghampar, hijau sejauh mata memandang. Di sebelannya, Yadi dan Arfan diam. Mereka baru tiba pagi buta, setelah menempuh perjalanan panjang dari Jakarta, menggunakan mobil pinjaman. Meutia relawan, yang ternyata juga cucu dari teman masa kecil Baiding. "Dulu, aku suka main layangan di sini," kata Baiding lirih, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. "Waktu aku kalah, aku nggak marah. Karena kalah, artinya aku harus pulang lebih awal. Dan ibu selalu menunggu di beranda rumah dengan segelas teh." Arfan menggenggam tangan kakeknya, merasakan setiap kalimat itu menusuk jauh ke dalam hatinya. Ia tahu, mereka tidak datang hanya untuk melihat tanah, tapi untuk menggali sesuatu yang lebih dalam, sebuah kebenaran yang selama ini sengaja dikubur bersama waktu. Yadi menanduk. Ia belum sanggup bicara banyak sejak pengakuan di kolong jembatan kemarin. Matanya sembab, tubuhnya letih, dan pikirannya masih berkecamuk antara penyesalan dan harapan kecil bahwa semua bisa diperbaiki. "Mari, kita ke balai desa," ucap Baiding akhirnya. Mereka bertiga turun dari bukit. Jalanan Karangjati masih tanah merah, dan beberapa anak kecil berlari sambil tertawa, menyapa dengan polosnya, seolah tak menyadari bahwa di antara mereka berdiri seseorang yang dulu pernah dihapus dari sejarah keluarga di Beli Desa. Kepala desa Karangjati, Pak Raji, menyambut dengan wajah kaget sekaligus haru. "Baiding, astagfirullah, kau masih hidup, Din?" Keduanya berpelukan lama. Pak Raji, yang usianya tak jauh berbeda dengan Baiding, menepuk-nepuk punggung sahabat lamanya. "Seluruh desa mengira kau sudah lama wafat." Biding tersenyum tipis. "Aku pun sempat mengira begitu, Ji." Setelah berbasa-basi, Baiding mengeluarkan sepucuk surat tua dari sakunya, surat yang sudah lusuh dan hampir sobek, tetapi masih menyimpan isi yang sangat berharga. "Inilah surat wasiat Mbah Sahlan, disimpan ibu sampai beliau wafat. Baru ku ketahui setelah itu, tapi aku tak pernah sempat membacanya utuh." Pak Raji membuka surat itu dengan hati-hati. Matanya menyipit membaca tulisan tangan yang rapi, namun rapuh, kepada cucuku Baiding. "Apabila surat ini sampai ke tanganmu, berarti aku sudah tiada. Aku mewariskan tanah Karangjati ini untuk dijaga, bukan dijual. Tanah ini bukan untuk memperkaya, tapi untuk menyelamatkan. Karena di bawah tanah ini ada kisah yang tak boleh dilupakan. Kisah yang bisa menyelamat atau menghancurkan darah dagingmu sendiri." Pak Raji menghela napas. Wasiat ini belum pernah diketahui keluarga besar Sahlan lainnya. Mereka cuma tahu soal tanah, bukan pesannya. Baiding menatap Yadi tajam. "Kau dengar, Di? Ini bukan soal uang. Ini tentang apa yang harus kita jaga, bukan kita rebut." Yadi tak mampu menatap ayahnya. Ia malu, tapi ia mengangguk pelan. "Lalu, apa maksud kalimat terakhir itu, Pak?" tanya Arfan, penasaran. "Kisah yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan." Pak Raji berdiri dan mengambil kunci tua dari lemari besi. "Ada yang harus kalian lihat. Di belakang rumah Mbah Sahlan ada gudang tua. Kalian pasti belum pernah masuk, karena dulu hanya Mbah Sahlan dan ibumu, Minah, yang menyimpan kunci ini." Mereka bertiga mengikuti langkah Pak Raji ke rumah tua beratap limas, berlumut, dan penuh debu. Di belakangnya berdiri bangunan kecil yang hampir runtuh, dengan pintu kayu tebal terkunci rantai berkarat. Pak Raji membuka rantai itu, lalu menyingkap pintu kayu yang mengerang nyaring. Bau lembab langsung menyergap.
Di dalam hanya ada satu peti kayu besar. Baiding membuka peti itu perlahan. Di dalamnya tersimpan tumpukan dokumen, foto-foto tua, dan sebuah buku bersampul kulit usang. Ia mengambil buku itu. Pada halaman pertama tertulis pengakuan Sahlan bin Karim tentang tanah, kekuasaan, dan pengkhianatan. Tangan Baiding gemetar. Ia mulai membaca perlahan, dan di sanalah kebenaran itu terungkap. Mbah Sahlan ternyata dulunya adalah juru tulis, kepala kolonial Belanda di Karangjati. Ia membantu membuatkan sertifikat atas toni tanah rakyat yang buta huruf. Tapi perlahan, ia mulai bermain kotor membuat pemalsuan tanda tangan dan mengambil tanah secara diam-diam dengan janji bahwa tanah itu akan dikembalikan. Namun hati nuraninya memberontak saat ia sadar tanah itu akan diwariskan kepada anak yang tidak mengenal arti keadilan. Ia menulis pengakuan panjang bahwa tanah itu bukan warisan murni, tapi hasil tipu daya. Dalam catatan itu juga disebut nama-nama keluarga besar termasuk ayah Baiding dan paman-pamannya yang juga ikut menikmati hasil itu. Tanah ini milik rakyat, bukan milik kita. Jika kalian tetap membagi-baginya, tulisan tangan Sahlan. Halaman akhir, Baiding meletakkan buku itu perlahan. Matanya berkokek-kokoka. Yadi menunduk. Berarti kalau tanah itu kita ambil, kita sama saja dengan pencuri. Baiding mengangguk. Dan jika kita serahkan kembali ke desa, mungkin kita bisa menyembuhkan luka yang dulu dibuat kakek buyutmu. Arfan masih mencerna semuanya. Ia tak pernah menyangka bahwa cerita tentang warisan itu bukan tentang kaya atau miskin, tapi tentang menebus dosa keluarga. Pak Raji menghela napas panjang. Tak banyak yang tahu ini. Kalau kau izinkan, Din, aku akan bantu kembalikan hak tanah ini pada warga desa. Baiding menoleh pada Yadi. Keputusan ini bukan punyaku sendiri, tapi aku sudah tua dan aku ingin mati dengan tenang. Kalian yang harus memilih menumpuk harta di atas kebohongan atau mengubur tamak dan menyembuhkan luka sejarah. Yadi menongus. Ia berlutut di depan ayahnya. Ayah, kita serahkan, kita kembalikan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, kakek Baiding merasakan bahwa anaknya akhirnya kembali menjadi manusia. Pagi belum sepenuhnya merekah ketika sebuah mobil berdebu berhenti mendadak di depan balai desa Karangjati. Pintu terbuka keras, dan dari dalam keluar sosok perempuan dengan wajah marah, rambut acak-acakan, dan napas memburu. Lastri dengan langkah tergesa, ia masuk ke balai desa tanpa mengetuk. Matanya liar mencari satu wajah Yadi. Ia menemukannya di sudut ruangan, tengah duduk bersama kakek Baiding dan kepala desa Raji. Di atas meja terbuka tumpukan dokumen dan buku bersampul kulit yang tak dikenalnya. Tapi yang ia tahu, semua ini berhubungan dengan tanah, warisan, uang. Mas, teriaknya kencang, membuat semua orang sontak menoleh. Yadi berdiri, gugup. Lastri, kamu ngapain kesini? Lastri berjalan cepat, menepis tangan Pak Raji yang mencoba menenangkannya. Aku tahu kalian semua sedang bersekongkol buat nyerahin warisan itu ke desa. Lastri, tolong tenang dulu. Tenang. Mas, kamu udah gila. Kamu rela buang harta segede itu cuma karena cerita dari peti tua, cuma karena tulisan kakek buyut yang bahkan udah mati. Pak Raji mencoba menjelaskan. Bu Lastri, ini bukan sekadar harta, ini soal keadilan masa lalu yang harus dikembalikan pada. Bodoh, bentok Lastri memotong kasar. Saya nggak butuh keadilan, Pak. Saya butuh uang. Saya butuh masa depan. Anak saya cerah. Saya capek miskin. Justru karena itu, Bu, ujar Pak Raji tenang. Kalau kita tetap serakah, anak-anak kita akan mewarisi dosa, bukan masa depan. Omong kosong, jerit Lastri. Kakek Baiding akhirnya berdiri. Ia menatap menantunya dengan pandangan datar, tapi tegas. Lastri, kau telah membuangku ke sungai. Kini kau datang ke tempat di mana aku ingin mengembalikan martabat keluarga. Tapi kau masih ingin menghancurkan semuanya. Lastri menatap Baiding dengan mata berair. Bukan karena sedih, tapi marah. Saya tidak menyesal, karena saya tahu hidup ini bukan tentang siapa yang benar,
Tapi siapa yang menang? Dan sekarang, kalian semua sedang menjual kemenangan kita untuk rasa bersalah yang basi. Yadi menatap istrinya dengan kecewa. Lastri, kamu lupa siapa dirimu? Saya ibu dari Arfan. Saya istri dari lelaki lemah yang lebih pilih jadi pahlawan moral daripada suami yang bertanggung jawab. Arfan berdiri. Ibu, tolong hentikan. Diam kamu. Kamu pikir kamu tahu dunia? Kamu pikir kamu bisa hidup dari kejujuran? Tanya diri kamu, Arfan. Siapa yang biayai sekolahmu? Siapa yang kerja siang malam? Aku, ibu. Aku nggak mau uang yang datang dari kebohongan. Karena kamu belum tahu artinya lapar. Suasana ruangan mendadak sunyi. Hening menyesakkan. Kakek Baiding berjalan mendekat. Ia berdiri tepat di depan Lastri. Wajahnya tak marah, tapi tenang. Dan itu lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Lastri, aku maafkan semua kata-katamu. Tapi satu hal harus kau tahu. Kau tidak punya kuasa atas tanah ini. Karena tanah ini bukan warisan yang diwariskan padamu. Ini warisan kesalahan yang ingin kami perbaiki. Lastri menggertakkan giginya. Ia menoleh ke Yadi. Kamu tetap pilih dia, Mas? Orang yang udah tua, gak punya popa, bau, miskin, buangan. Yadi menatapnya dengan mata penuh luka. Dia mungkin tak punya apa-apa, tapi dia punya harga diri. Dan itu yang sedang aku coba pelajari kembali. Tangisan marah. Lastri pecah. Aku tak akan ikut kamu pulang. Aku akan urus sendiri surat warisan itu. Aku akan ke notaris. Aku akan ajukan surat kematian palsu kalau perlu. Semua orang kaget. Kakek Baiding menatapnya pelan. Silakan, tapi ingat Lastri, kebenaran bisa kau tunda, tapi tak bisa kau bunuh. Lastri berjalan pergi, membanting pintu balai desa. Yadi hampir mengejarnya, tapi kakek Baiding menahan. Biarkan dia, biarkan amarahnya pergi dulu. Kita tak bisa menyelamatkan seseorang yang sedang menenggelamkan dirinya sendiri. Malam itu, di rumah peninggalan Mbah Sahlan, Yadi duduk termenung di beranda. Di sebelahnya, Baiding duduk dengan selimut di atas lutut. Arfan tidur lebih dulu di dalam. Pak, bisik Yadi, kenapa Bapak tidak membalas kata-kata Lastri tadi? Kenapa Bapak tidak marah? Baiding menatap Bintang. Karena dulu aku pernah seperti dia, takut miskin, takut tak dihargai. Lalu aku sadar, semakin kita takut, semakin kita tega. Semakin kita tega, semakin kita kehilangan. Yadi mengusap wajahnya. Aku kehilangan Lastri. Atau mungkin, aku kehilangan dia sejak awal. Baiding menggenggam tangan anaknya. Kadang, kita baru tahu nilai orang ketika semua sudah terlambat. Tapi malam ini, aku bersyukur karena kau belum benar-benar hilang. Yadi menangis, air matanya jatuh diam-diam. Dan di dalam rumah tua itu, sejarah sedang ditulis ulang bukan di atas kertas, tapi di hati mereka yang memilih memaafkan, memperbaiki, dan melepaskan kerak masa lalu. Sementara itu, di Jakarta, Lastri duduk sendiri di kamar kontrakan temannya. Di tangannya, ia memegang fotokopi surat warisan dan surat kematian palsu yang belum ia ajukan. Tapi tangannya gemetar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lastri menangis bukan karena takut miskin, tapi karena takut menjadi musuh dari kebenaran. Pagi itu, Karangjati diselimuti kabut tipis, seperti ingatan masa lalu yang mulai reda, tapi masih menyisakan kelembapan luka. Di halaman rumah tua peninggalan Mbah Sahlan, kakek Baiding sedang duduk menulis sesuatu di atas meja kayu kecil. Tangan tuanya bergerak pelan namun pasti. Tinta menari di atas kertas kusam, seperti aliran sungai yang mengalir tanpa tergesa. Arfan memperhatikannya dari jendela. Untuk siapa kek? Tanyanya pelan, sambil menyeruput teh hangat. Baiding tersenyum. Untuk siapapun yang nanti membaca, mungkin untukmu, mungkin untuk anakmu kelak. Tapi isinya bukan untuk dibaca sekarang. Ini untuk disimpan, untuk dikenang. Arfan menatap wajah kakeknya keriput, penuh garis waktu, tapi juga penuh keteguhan. Dalam hatinya, Arfan merasa beruntung telah kembali menemukan sosok ini. Sosok yang dahulu sempat ia dorong menjauh, atas nama pengaruh dan tekanan. Di luar, Yadi sedang membersihkan halaman. Tak banyak bicara, tapi sorot matanya berbeda. Lebih lembut, lebih sadar. Ia kini seperti seseorang yang bangun dari tidur panjang dan baru menyadari betapa banyak hal yang telah ia abaikan hari-hari di desa.
telah mengubah mereka, bukan dengan uang, tapi dengan diam, waktu, dan kebenaran. Sementara itu, Lastri masih berada di Jakarta. Di sebuah kamar kontrakan kecil, ia duduk memandangi 2 lembar kertas di atas meja. 1 fotokopi surat warisan, 1 surat kematian palsu dengan tanda tangan palsu, RT, yang ia bayar dayem-dayem. Kedua surat itu seperti pedang bermata 2. 1 menjanjikan kekayaan, 1 mengandung kehancuran. Tapi malam-malam tanpa tidur, perlahan membuka ruang kecil di hatinya. Ia mulai mengingat kembali momen-momen kecil bersama kakek Baiding saat ia sakit, dan Baiding membelikan jamu walau tak punya uang. Saat Baiding memperbaiki atap rumah tanpa diminta, atau saat Baiding membelikan boneka kecil untuk Arfan dari sisa uang pensiun. Tiba-tiba, semua kenangan itu terasa seperti hantaman keras. Lastri berdiri, mengambil kedua surat itu, dan menatapnya lama. Lalu, ia robek keduanya. Dengan tangan gemetar dan napas memburu, ia mengambil tas. Ia harus ke Karangjati sekarang, sebelum semuanya terlambat. Sebelum dirinya tak punya cukup keberanian untuk melangkah di Karangjati. Hari semakin siang, warga mulai berkumpul di balai desa setelah mendengar kabar bahwa kakek Baiding akan menyerahkan dokumen tanah kepada pemerintah desa. Tak sedikit yang awalnya meragukan niatnya, tapi setelah kepala desa menjelaskan isi catatan Mbah Sahlan, banyak yang menangis. Mereka tak menyangka tanah yang selama ini dikuasai dayam-dayem oleh 1 garis keturunan akan dikembalikan. Pak Baiding, kata kepala desa, kami tak bisa membalas kebaikan Bapak. Tapi kami ingin menamai lapangan desa yang akan dibangun nanti dengan nama Bapak. Baiding menggeleng pelan. Jangan pakai namaku, pakai nama Minah, ibu saya, karena dialah yang menyimpan surat ini selama puluhan tahun. Karena dia, kebenaran ini bisa sampai ke hari ini. Semua orang terdiam, lalu mengangguk pelan. Tepat saat acara selesai, suara mobil terdengar di kejauhan. Lastri turun dari kendaraan dengan wajah letih dan rambut terikat sembarangan. Ia berjalan cepat, langkahnya goyah. Warga memandangnya, jadi berdiri kaget. Lastri? Lastri menghampiri dengan mata basah. Ia berdiri di depan kakek Baiding, lututnya perlahan merosot. Pak, saya datang bukan untuk minta maaf, karena saya tahu permintaan maaf saya tak cukup. Tangisnya pecah. Arfan berlari mendekat, memeluk ibunya dari samping. Tapi, izinkan saya menebusnya, lanjut Lastri. Saya ingin tinggal di sini, bantu kelola lahan yang sudah dikembalikan. Saya ingin belajar jadi orang baik, meski terlambat. Baiding diam lama, lalu ia berjalan mendekat. Tangannya mengangkat wajah Lastri dengan lembut. Tak ada kata terlambat untuk orang yang mau kembali pulang. Lastri menangis seperti anak kecil. Arfan ikut menangis. Yadi menahan air mata dengan susah payah. Dan semua orang yang melihatnya tahu hari itu bukan hanya tentang tanah yang dikembalikan, tapi tentang harga diri yang kembali dipeluk. Malamnya, di rumah tua peninggalan Mbah Sahlan, Baiding menyerahkan surat terakhir yang ia tulis kepada Arfan. Buka ini. Kalau suatu hari kamu merasa kehilangan arah, jangan buka sekarang. Arfan menerima surat itu dengan hikmat. Apa isinya, kek? Baiding tersenyum. Cuma 1 kalimat. Arfan menatap mata kakeknya. Dan di balik sorot mata itu, ia tahu kakeknya telah memaafkan dunia di luar. Angin malam bertiup pelan. Sungai kecil di belakang rumah mengalir tenang. Airnya tidak lagi mengalirkan kutukan, tapi mengalirkan cerita tentang seorang kakek yang pernah dibuang, tapi kembali sebagai penuntun. Bukan untuk membalas, tapi untuk membasuh luka. Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa di Karangjati. Wajah desa berubah perlahan, bukan karena pembangunan besar-besaran, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Rusa memiliki lapangan yang dulu hanya tanah kosong, kini dibersihkan warga. Di salah satu sisinya, berdiri sebuah papan kayu sederhana bertuliskan, Lapangan Ibu Minah. Tempat kebenaran dikembalikan di seberangnya. Sebuah bangunan kecil dari kayu dan batu bata berdiri tegak. Bukan rumah mewah, melainkan sekolah baca. Tulis untuk anak-anak desa dan orang tua
yang dulu tak sempat belajar. Di atas pintunya terukir nama Pondok Harapan Bidin. Semua itu berdiri bukan karena hibah pemerintah, tapi karena warisan tanah dari keluarga Sahlan yang setelah semua konflik selesai diputuskan bersama untuk dihibahkan ke desa melalui yayasan sederhana. Yayasan itu diketuai oleh Yadi sendiri dengan Lastri menjadi bendahara dan Arfan sebagai pengajar sukarela. Ya, mereka kembali bukan hanya secara fisik tapi secara hati. Suatu sore, Arfan duduk di beranda rumah bersama kakek Baiding. Mereka menikmati teh hangat sambil memandang sawah yang mulai menguning. "Kamu masih simpan surat itu?" tanya Baiding tiba-tiba. Arfan tersenyum, mengeluarkan amplop dari saku bajunya. "Belum kubuka, sekarang waktunya." Dengan jari gemetar, Arfan membuka amplop itu. Di dalamnya hanya selembar kertas kecil. Tulisan tangan kakek Baiding jelas dan sederhana. "Kebenaran tak pernah hilang, hanya kadang kita yang berhenti mencarinya." Arfan membaca berulang kali, lalu menatap kakeknya dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa?" Cuman satu kalimat. Baiding tersenyum, wajahnya damai. "Karena hidup memang sesederhana itu, Van. Tapi kadang manusia yang membuatnya rumit. Kita mengejar nama, uang, gengsi, dan lupa bahwa satu-satunya yang abadi adalah kejujuran." Arfan menggenggam tangan kakeknya erat. Di Tempot Lane, Lastri sedang mengatur buku keuangan yayasan. Seorang ibu desa datang membawa anaknya yang ingin ikut belajar. Lastri menyambut dengan senyum, lalu meminjamkan pensil dan buku tulis. Setelah ibu itu pergi, Lastri duduk termenung. Dulu ia pikir hidup hanya tentang bertahan, tentang menang, tentang punya lebih dari orang lain. Kini, ia belajar bahwa memberi ternyata lebih memberi rasa cukup daripada memiliki. Yadi menghampiri dari belakang, menyodorkan teh. "Capek?" tanyanya. "Enggak," jawab Lastri singkat, lalu menoleh dan tersenyum. "Cuma lega." Mereka duduk berdampingan, sunyi tapi hangat. Tak banyak kata yang dibutuhkan ketika luka sudah digantikan pengertian. Beberapa waktu kemudian, kakek Baiding meninggal dunia. Ia pergi dalam tidur di ranjang kayu sederhana, dengan wajah damai dan tangan menggenggam tasbih tua. Di sampingnya ada surat wasiat yang ditulisnya malam sebelum wafat. Isinya sederhana. "Aku, Baiding bin Sahlan, tidak meninggalkan warisan berupa emas atau rumah mewah. Tapi aku titipkan dua hal. Tanah yang dikembalikan kepada yang berhak, dan anak cucuku yang kembali mengenal kejujuran. Itu sudah cukup membuatku tenang." Pemakamannya dihadiri ratusan warga Karangjati. Tidak ada tenda mewah, tidak ada karangan bunga besar, tapi ada lautan air mata dan doa yang tulus. Dan di nisan batu yang sederhana itu, tertulis Baiding bin Sahlan. Disangka hilang, ternyata pulang. Tahun-tahun berlalu, Arfan tumbuh menjadi pemuda yang dikenal di desa dan kota. Penggerak komunitas pendidikan untuk anak-anak miskin. Namanya mulai dikenal di media, tapi ia selalu menolak gelar apapun. "Semua yang saya tahu," ujarnya dalam satu wawancara, "saya pelajari dari seorang pemulung tua yang pernah dibuang." Ia menyimpan surat kakeknya dalam dompet, dilaminasi dengan hati-hati, karena ia tahu sebagaimana sungai yang terus mengalir. Begitu pula, kebenaran tak bisa dibendung selamanya. Dan suatu sore di Karangjati, saat matahari tenggelam pelan, suara anak-anak tertawa memenuhi lapangan Ibu Minah. Di tengah mereka, berdiri seorang lelaki muda mengajar menulis nama sendiri di papan tulis. Satu anak kecil mengangkat tangan. "Pak Arfan, kenapa harus bisa nulis nama sendiri?" Arfan tersenyum, menatap anak itu penuh kasih. "Karena selama kamu masih bisa menulis namamu, itu artinya kamu masih punya tempat di dunia ini. Nama itu bukan cuma identitas, tapi bukti bahwa kamu ada, kamu pernah hidup, dan kamu pernah berarti." Anakku itu mengangguk, menulis huruf demi huruf dengan susah payah. Di balik tawa dan coretan kapur, nama kakek Baiding tetap hidup. Bukan di batu nisan, tapi di hati setiap orang yang memilih memperbaiki, memaafkan, dan mencintai kebenaran.